Di Palembang, sebuah pasar tradisional mendadak gempar setelah warga menemukan lapak daging yang ternyata menjual potongan tubuh manusia. Pemiliknya, seorang wanita muda berwajah cantik dan berperilaku lembut, dikenal ramah serta selalu menawarkan daging segar dengan harga murah. Tak ada yang menyangka, di balik senyumnya yang manis, tersimpan rahasia mengerikan. Ia memotong tubuh para korbannya di rumah kontrakannya setiap malam, lalu menjualnya di pasar keesokan harinya. Lapak itu sempat laris manis, hingga bau busuk yang tak wajar menarik perhatian warga dan membuka tabir kengerian yang selama ini tersembunyi. Di tengah hiruk-pikuk pasar 26 Ilir Palembang, di antara bau ikan asin, darah ayam, dan suara azan subuh dari surau tua, muncul seorang perempuan muda berhijab bernama Zahra. Wajahnya lembut, tutur katanya halus, dan dagangan dagingnya selalu paling segar. Orang-orang menyebutnya Zahra si penjual rezeki, karena siapapun membeli darinya, usahanya selalu laris. Tapi setiap kali ada warga hilang di sekitar pasar, lapaknya justru makin ramai. Dan setiap kali masjid memanggil dengan azan, ia justru menunduk, seolah takut pada panggilan Tuhan. Tidak ada yang tahu, daging yang ia jual bukan sapi, melainkan manusia, hasil potongan tangan ayahnya, Ustaz Rahman, bekas jagal hewan kurban yang kehilangan iman setelah istrinya mati dibunuh dalam kecemburuan buta. Zahra tumbuh dengan darah dan ayat. Ia bisa membaca surah Ar-Rahman dengan suara indah, sambil memotong tubuh manusia seolah sedang berzikir. Baginya, setiap potongan daging adalah bagian dari doa yang tak pernah dikabulkan. Ketika penyelidikan dimulai, muncul sosok Inspektur Farid, polisi religius tapi rapuh oleh rasa bersalah. Ia mencurigai Zahra, tapi juga terpesona oleh ketenangan matanya. Hubungan mereka berubah menjadi perang batin antara iman dan dosa, antara kasih dan rasa lapar yang tidak suci. Namun, semakin dalam Farid menyelidiki, semakin ia sadar. Pasar itu bukan hanya tempat berdagang, tapi tempat manusia menjual jiwanya. Ritual darah yang dulu dilakukan Ustaz Rahman kini hidup kembali, dengan Zahra sebagai pemimpinnya. Ia tak sekadar penjual daging, ia imam bagi rasa terlarang. Dan ketika Farid akhirnya menembak Zahra dalam perjamuan terakhir, perempuan itu tersenyum dan berbisik, "Darahku halal, karena aku sudah belajar bagaimana Allah menciptakan rasa dari penderitaan." Keesokan harinya, lapak Zahra kembali buka. Bukan oleh dirinya, tapi oleh seseorang yang memakai celemek putih dan melantunkan ayat sebelum menimbang daging. Rasa terlarang tidak mati. Ia diwariskan. Subuh di pasar 26 Ilir, Palembang. Kabut dari sungai Musi masih menggantung, seolah enggan pergi dari dunia yang belum sepenuhnya bangun. Dari kejauhan terdengar azan. Suaranya serak, pecah, tapi menyayat, seperti seruan yang tak lagi punya harapan untuk didengar. Zahra berdiri di depan lapak kayunya yang sempit. Di atas meja, ia meletakkan seember air dingin dan sebilah pisau besar yang sudah diasah semalaman. Sebelum memulai, ia berbisik pelan, "Bismillahirrahmanirrahim." Tangannya gemetar sedikit, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menatap potongan daging merah yang tampak segar di atas meja, warnanya menonjol dibanding lapak lain. Udara berembus membawa aroma besi, asin, dan sesuatu yang samar, wangi bunga Kamboja dari pemakaman di belakang pasar. Seorang ibu paruh baya datang lebih dulu. "Zahra, dagingmu ini selalu paling empuk. Dari mana kau dapatnya?" Zahra tersenyum tipis, matanya teduh, tapi ada bayangan hitam di dalamnya. "Dari rezeki yang sudah ditulis untuk kita, Bu. Yang penting halal di tangan, bukan di mulut." Ibu itu tertawa kecil, tidak paham maksudnya, tapi ia tetap membeli 2 kilo. Setiap pembeli datang, Zahra menimbang dengan hati-hati, seperti menimbang amal yang rapuh. Tangannya halus, gerakannya penuh kehati-hatian, seolah setiap sentuhan punya arti. Namun siapapun yang melihat lebih lama akan merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Cara ia menatap daging seperti seseorang yang menatap masa lalu. Cara ia mengelus meja kayu seolah sedang menenangkan sesuatu yang hidup di sana. Di sudut pasar, Pak Jamil, penjaga malam yang sudah tua, berdiri sambil menatap Zahra. Ia mengusap jenggotnya yang memutih dan bergumam pelan kepada kawannya, "Anak itu aneh. Kalau subuh, matanya seperti orang yang habis menangis, tapi tidak pernah ada air matanya." Kawannya hanya mengangguk, menatap arah lapak Zahra yang kini mulai ramai. Menjelang pagi, pasar penuh suara, teriakan pedagang ikan,
benturan timbangan, dan doa-doa yang bergulir tanpa makna. Tapi di sekitar lapak Zahra, udara terasa lain. Tenang, terlalu tenang. Bahkan lalat pun jarang mendekat. Beberapa orang bilang, daging Zahra tak pernah basi, bahkan kalau disimpan 3 hari. Yang lain berbisik, mungkin dia punya doa khusus dari ibunya yang sudah meninggal. Zahra hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Ia tidak menyangkal, tapi juga tidak membenarkan. Baginya, diam adalah bentuk ibadah. Saat matahari mulai naik, bayangan di sekitar lapaknya memanjang. Ia merapikan barang, menyapu sisa air di lantai, dan menutup kain putih di atas meja. Di sela pekerjaannya, ia berbisik lirih, hanya bibirnya yang bergerak, tapi suaranya terdengar seperti doa yang disesali. Setiap rezeki datang dari Allah, meski lewat darah manusia. Kata-kata itu keluar pelan, seperti mengandung rasa malu yang sudah berubah jadi kebiasaan. Sore menjelang, pasar mulai sepi. Para pedagang berkemas, meninggalkan aroma amis yang menempel di udara. Zahra mengangkat embernya, berjalan melewati lorong becek yang menuju ke gang belakang pasar. Langkahnya pelan, tapi pasti, seperti seseorang yang tahu kemana harus pulang meski jalannya gelap. Dari kejauhan, azan maghrib berkumandang. Cahaya jingga menimpa wajahnya, membuat mata Zahra tampak berair. Namun itu bukan tangisan. Itu pantulan dari sesuatu yang jauh lebih dalam, rasa yang tidak bisa disucikan oleh wudhu manapun. Malam itu, kabar menyebar. Seorang pedagang ikan di pasar 26 Ilir tidak pulang ke rumah. Istrinya melapor, warga mencari, polisi datang. Tapi tak ada yang menemukan apapun, hanya air sungai yang beriak pelan di bawah jembatan. Dan Zahra, di rumah kayunya di pinggir musi, sedang duduk di teras, menatap air hitam mengalir di bawah cahaya bulan. Di depannya, sebungkus uang hasil jualan hari ini, dan secangkir teh melati yang mulai dingin. Ia menatap ke arah pasar yang mulai gelap, lalu berbisik, "Besok aku buka lebih pagi. Mungkin rezekinya akan lebih banyak." Angin malam membawa suara azan Isya dari kejauhan. Dan untuk sesaat, wajah Zahra tampak begitu damai. Terlalu damai untuk seorang yang hidup dari hal yang tak pernah disebut dalam doa. Rumah itu berdiri di tepi sungai Musi, tua dan sepi seperti tubuh yang menunggu ajalnya sendiri. Dinding kayunya lapuk, tapi di dalamnya masih ada suara hidup. Suara lantunan ayat-ayat suci yang dibaca dengan nada rendah, bergetar di udara seperti doa yang tersesat di jalan pulang. Di ruang tengah, Ustaz Rahman duduk bersila. Di depannya, sebilah pisau besar sedang diasah perlahan di atas batu hitam. Setiap gesekan logam mengeluarkan suara tajam yang beradu dengan lantunan ayat dari bibirnya. Ar-Rahman alamal Qur'an halakal insan. Di sebelahnya, sebuah ember berisi air berwarna merah gelap, memantulkan bayangan wajahnya yang pucat. Cahaya lampu minyak menari di permukaannya, seolah setiap pantulan adalah dosa yang menatap balik. Zahra berdiri di ambang pintu, membawa keranjang hasil jualan. Wajahnya lembut, tapi matanya letih seperti orang yang sudah terlalu lama melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat manusia. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Sudah habis, Ayah." Ustaz Rahman berhenti mengasah. Ia menatap Zahra lama, seolah menimbang sesuatu di matanya, bukan kebenaran, tapi kekuatan. Lalu ia tersenyum, senyum tipis yang lebih mirip luka daripada bahagia. "Orang makan dari tanganmu, Nak," katanya tenang. "Kau beri mereka rasa yang mereka sembah." Zahra tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai kayu, di mana cahaya lampu menimpa genangan air yang warnanya samar. Dingin, sunyi. Udara di rumah itu mengandung aroma besi, tapi di antara bau itu ada sesuatu yang aneh, seperti wangi melati dari kain kafan lama. "Ayah," Zahra akhirnya berbisik, "kenapa semua harus terus begini? Kita bisa berhenti. Kita bisa hidup seperti orang lain." Ustaz Rahman memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat udara terasa lebih berat dari sebelumnya. "Orang lain makan dengan mulutnya, Nak, tapi kita makan dengan jiwa. Dan jiwa yang kelaparan bisa lebih berbahaya dari setan." Zahra menatap wajah ayahnya. Ada luka di sana, luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu ataupun doa. Ia ingat ibunya, perempuan lembut yang dulu selalu menabur bunga di tepi musi setiap habis salat maghrib. Sekarang, bunga-bunga itu tak pernah tumbuh lagi di sana. Ibu akan marah kalau tahu, "Yah,
katanya lirih. Ustaz Rahman tersenyum getir. Ibumu sudah tahu. Justru dia yang pertama kali mengajarkanku bahwa rasa bisa menenangkan amarah Allah. Ia menatap kaligrafi di dinding, ayat yang dulu mereka pasang bersama. Ar-Rahman alamal Qur'an, halakal insan. Tuhan yang Maha Pengasih mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia. Lalu suaranya menurun menjadi bisikan dingin. Dan siapa yang menciptakan rasa, Zahra, kalau bukan manusia itu sendiri? Zahra memejamkan mata. Ada air bening yang menetes di pipinya, tapi ia tak menghapusnya. Air mata itu jatuh ke lantai dan menyatu dengan air merah yang mengalir pelan ke arah pintu belakang. Di luar, angin malam dari Sungai Musi masuk membawa suara gemericik air. Suara itu terdengar seperti bisikan nama seseorang, samar, lirih, dan menyayat. Kau dengar, nak? Tanya Ustaz Rahman. Mereka datang lagi. Orang-orang yang dulu menertawakan ayah. Mereka ingin rasa mereka dikembalikan. Zahra menunduk. Tapi apa kita tidak takut, ya? Ini semua salah. Allah tidak memerintahkan ini. Ustaz Rahman menatapnya dengan mata yang berubah lembut, tapi bukan lembut dari kasih, lembut dari kegilaan yang sudah menjadi kebijaksanaan bagi dirinya sendiri. Nak, jangan sebut nama Allah di rumah ini kalau kau masih belum siap untuk memahaminya dari sisi gelap. Sunyi. Lampu minyak bergetar tertiup angin. Bayangan kaligrafi menari di dinding, bentuknya berubah-ubah, seperti wajah yang tersenyum dan menangis bersamaan. Zahra menunduk dalam-dalam. Di dalam dirinya, ada dua suara yang terus berperang. Suara lembut ibunya yang mengajarkan zikir dengan air mata, dan suara ayahnya yang mengubah zikir menjadi mantera tentang rasa dan balas dendam. Dalam diam, Zahra berkata dalam hati, kalau ini jalan neraka, biarlah aku berjalan sambil membawa doa ibu di dalam dada. Angin dari Sungai Musi meniup tirai bambu, membuatnya bergetar seperti seruan azan yang jauh. Di luar, air sungai beriak lembut, tapi setiap kali riaknya menyentuh tiang rumah, terdengar suara seperti bisikan. Zahra, Zahra, Zahra. Malam itu, mereka berdua makan dalam diam. Nasi hangat, sayur bening, dan daging yang disajikan dengan penuh ketenangan. Tidak ada doa keras, hanya gumaman lirih dari Ustaz Rahman. Rasa yang datang dari Allah tak selalu putih, nak. Kadang, yang hitam pun bisa jadi berkah, asal dibawa dengan tangan yang tidak bergetar. Zahra menatap ayahnya. Dalam hatinya, ia tahu, cinta yang lahir dari darah tidak bisa disucikan oleh air wudhu manapun. Dan malam itu, Sungai Musi mengalir lebih lambat dari biasanya, seperti membawa rahasia yang terlalu berat untuk dibawa manusia. Fajar baru menyingkap kabut tipis di tepian Sungai Musi. Airnya berwarna kelabu, berkilau samar di bawah langit pucat yang belum sepenuhnya pagi. Seekor burung bangau berdiri di antara ilalang basah, matanya menatap sesuatu yang mengapung perlahan di permukaan air. Sebuah tubuh, tanpa kepala, mengambang seperti doa yang kehilangan arah kiblat. Polisi datang dalam diam. Sirene tidak dinyalakan, hanya langkah-langkah hati-hati di atas papan kayu jembatan yang lembab oleh embun. Inspektur Farid berdiri di tepi sungai, kedua tangannya bersilang di dada, menatap tubuh itu lama tanpa berkata apa-apa. Ia pernah melihat banyak kematian, tapi tidak pernah yang sesunyi ini. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada luka yang kasar. Potongannya bersih, rapi, seperti hasil tangan seseorang yang memahami anatomi, atau memahami rasa. Bekas sayatan halus, Pak, ujar seorang petugas muda di sampingnya. Bukan kerja orang awam. Farid hanya mengangguk. Matanya tidak lepas dari tubuh itu, tapi pikirannya sudah berjalan ke tempat lain, ke pasar, ke bau amis daging yang kadang terasa lebih tajam dari darah manusia. Ia menarik napas dalam. Angin dari sungai membawa aroma lumpur dan garam, bercampur dengan wangi dupa dari rumah-rumah kayu di seberang. Di kejauhan, azan subuh terdengar lirih, seperti upaya kecil untuk mengingatkan manusia pada Tuhan yang mungkin sudah lelah dipanggil. Farid menatap arloji. Pukul 5:10. Bungkus dan kirim ke rumah sakit. Kita periksa semua penjual daging di pasar 26 Ilir, katanya datar. Nada suaranya tak keras, tapi semua anak buahnya tahu, itulah perintah yang tak bisa ditunda. Pagi menjelang, pasar sudah hidup. Orang berteriak, menawar, tertawa.
Seperti tidak pernah ada kematian yang hanyut di sungai yang sama beberapa jam lalu. Hanya Farid yang berjalan di antara lorong-lorong sempit itu dengan tatapan yang menembus keramaian. Langkahnya berhenti di satu tempat. Lapak Zahra. Perempuan muda berhijab itu sedang menatap potongan daging di atas meja kayu. Gerakannya lembut, penuh perhitungan, seperti seseorang yang sedang merapikan bunga di makam orang yang dicintainya. Ketika menyadari kehadiran Farid, Zahra menatapnya dengan senyum sopan. Matanya bening, suaranya lembut, tak ada tanda ketakutan. "Assalamualaikum, Pak Polisi. Mencari sesuatu?" Farid memandangi meja dagangannya. Daging merah, segar, tanpa lalat, tanpa darah menetes di lantai. Terlalu bersih untuk ukuran pasar becek seperti ini. Ia bertanya pelan. "Saya cuma ingin tahu, daging sebersih ini, dari mana kau dapatnya?" Zahra tersenyum. "Dari rezeki, Pak. Rezeki yang dijaga agar tetap hidup." Farid mengerutkan kening. "Maksudmu?" Zahra menunduk. Suaranya nyaris seperti bisikan doa. "Kalau niat kita bersih, daging pun ikut bersih. Karena semua makhluk hidup dari niat, bukan dari darah." Farid terdiam. Ia menatap mata perempuan itu, mencoba membaca kejujuran, tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan aneh. Ketenangan yang tidak dimiliki orang suci, tapi juga bukan milik pendosa. Sesuatu di antara keduanya. Sesuatu yang membuatnya takut, tapi juga membuatnya ingin tahu lebih jauh. "Kau dengar kabar, Zahra? Ada jasad mengapung di Musi pagi tadi." "Innalillahi," jawabnya cepat, menunduk. "Semoga Allah menerima dia dalam rahmatnya." "Potongannya rapi sekali," lanjut Farid. "Seperti kerja seorang ahli." "Mungkin Allah yang merapikan, Pak. Kadang maut datang dengan cara yang indah." Kata-kata itu membuat Farid kehilangan napas sejenak. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Zahra lebih dulu berkata, "Daging saya selalu halal, Pak. Tak satu pun pembeli mati karena saya." Suaranya lembut, tapi tajam, seperti doa yang menipu diri sendiri. Farid menatapnya lama, tapi akhirnya hanya mengangguk pelan dan beranjak pergi. Langkahnya berat, pikirannya tak tenang. Setiap kata Zahra terasa seperti ayat yang dipelintir dari kebenaran. Benar bentuknya, tapi salah maknanya. Di belakangnya, Zahra menunduk lagi. Tangannya menata daging dengan rapi. Namun di bawah meja, di dekat kakinya, ada setetes air merah yang jatuh perlahan ke lantai. Menetes, lalu hilang terserap tanah becek pasar. Zahra menatapnya, lalu berbisik nyaris tak terdengar. "Terkadang rasa suci datang dari tempat yang paling kotor, Pak Farid." Malamnya, Farid duduk di kamar kerjanya yang sempit di kantor Polsek Ilir Timur. Hujan turun perlahan di luar jendela. Di atas mejanya, foto-foto lama korban kasus sebelumnya masih bertumpuk. Tapi matanya hanya tertuju pada satu hal, foto pasar 26 Ilir, dengan tanda merah di lapak Zahra. Ia memejamkan mata, mendengar kembali kalimatnya. "Tak satu pun pembeli mati karena saya." Kalimat itu seperti gema dalam pikirannya, berulang-ulang, dengan nada berbeda setiap kali ia mencoba menenangkan diri. Kadang terdengar lembut, kadang seperti ejekan. Ia tidak tahu kenapa suara itu terasa begitu dekat, seolah bukan berasal dari Zahra, tapi dari dalam dirinya sendiri. Farid bangkit, membuka jendela, menatap sungai Musi di kejauhan. Cahaya lampu-lampu perahu memantul di air yang bergoyang pelan. Hujan berhenti, tapi kabut masih menutup pandangan. Dan di antara kabut itu, entah benar atau tidak, ia melihat sekelebat bayangan putih berdiri di tepi sungai. Seorang perempuan, berpakaian sederhana, kepalanya menunduk. Farid berkedip, dan bayangan itu lenyap. Tapi dalam hatinya, ia tahu, penyelidikan ini bukan sekadar tentang daging dan darah. Ini tentang sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih dalam dari sekadar kejahatan manusia. Mungkin tentang dosa yang menyamar menjadi rezeki, atau rasa yang tumbuh dari tubuh manusia, rasa yang kini menetes diam-diam ke dalam hidupnya sendiri. Malam Jumat di tepi sungai Musi selalu lebih sunyi daripada malam lainnya. Angin dari air membawa dingin yang menusuk tulang, seperti sedang membawa pesan dari masa lalu. Dari arah rumah Zahra, samar-samar terdengar suara tasbih bergemerincing, beradu pelan dengan tiupan angin. Zahra duduk di lantai ruang tengah, menunduk di hadapan ayahnya.
Di antara mereka ada lampu minyak kecil yang cahayanya bergetar. Bayangan wajah mereka menari di dinding kayu, seolah ada lebih dari 2 orang di sana, seolah bayangan itu menyimpan sosok lain yang ikut mendengarkan. Ustaz Rahman berzikir pelan. Suaranya dalam, serak, tapi penuh keyakinan. Subhanallah, Subhanallah, La ilaha illallah. Zahra ikut mengucap, tapi suaranya terputus di tengah-tengah. Setiap kalimat yang keluar terasa seperti belati yang menggores hatinya sendiri. Ia mencoba menenangkan diri, tapi udara malam itu terlalu berat untuk ditelan. Ayah, suaranya kecil. Setiap kali kita mengucap zikir, aku merasa ibu ikut mendengarkan. Ustaz Rahman berhenti. Ia menatap anaknya, matanya merah tapi bukan karena marah, lebih seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur karena menanggung beban yang tak bisa dibagi kepada siapapun. Tentu, ibumu tidak pernah pergi. Suaranya masih di sini, di udara, di setiap zikir yang kita ucapkan. Zahra menunduk. Ia merasakan itu juga. Suara lembut ibunya yang dulu sering membacakan surat Ar-Rahman sebelum tidur, kini muncul di sela-sela zikir ayahnya. Namun suara itu bukan lagi lembut. Ada getar aneh di dalamnya, seperti sedih yang membusuk. Zahra, bisikan itu datang dari arah tirai yang bergerak pelan. Kau tahu apa yang terjadi padaku, jangan biarkan darahku jadi sia-sia. Zahra menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Hanya suara air sungai di luar, beradu dengan tiang rumah. Namun dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang memanggil dari balik masa lalu. Ustaz Rahman tersenyum kecil, menatap cahaya lampu yang mulai redup. Dia memaafkan kita, nak, tapi ia juga meminta kita meneruskan yang belum selesai. Apa maksud ayah? Rasa tidak hilang begitu saja. Ia mencari tempat baru untuk berdiam. Kata-kata itu menempel di benak Zahra seperti noda yang tidak bisa dibersihkan. Ia menggenggam ujung jilbabnya erat-erat, menahan gemetar di tangannya. Di kepalanya, zikir ayahnya berulang tanpa henti, menjadi mantra yang menggema di dada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Namun di sela-sela ucapan suci itu, Zahra mendengar sesuatu yang lain. Suara ibunya menangis. Lirih, panjang, menembus kesadaran. Zahra, dosa tidak bisa disembuhkan dengan dosa. Ia menutup telinga, tapi suara itu justru semakin jelas. Angin di luar menguat, meniup tirai, memadamkan lampu minyak. Kini hanya gelap. Namun dalam gelap itu, zikir ayahnya masih terdengar, berat dan dalam. Seperti detak jantung yang menuntut balasan. Zahra merasakan air mengalir di ujung jarinya. Entah air apa, mungkin dari kendi, mungkin dari luar. Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanya satu, ada sesuatu yang harus ia terima malam ini. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pelan. Astagfirullah, tapi aku tetap teruskan. Kalimat itu meluncur dari bibirnya seperti doa yang pecah di tengah jalan. Matanya basah, tapi bukan oleh tangisan. Lebih seperti pelepasan, ketika manusia berhenti melawan takdir yang ia tahu akan menghancurkannya. Di luar rumah, hujan turun tiba-tiba. Air sungai Musi bergolak, membawa arus kuat yang memantulkan cahaya petir. Di sela hujan, terdengar azan Isya dari kejauhan. Tapi suaranya samar, tenggelam oleh bunyi alam yang seperti ikut berdoa. Malam itu, Zahra duduk di tepi jendela, menatap air hujan mengalir di kaca. Ia merasa seolah dunia sedang membersihkan dosa yang tidak mau hilang. Tapi semakin lama ia menatap, semakin ia sadar. Yang dibersihkan bukan dosa di luar, tapi bayangan dalam dirinya sendiri. Ia mendengar bisikan ayahnya dari ruang tengah, lembut tapi tegas. Zikir itu bukan untuk menyucikan, Zahra, tapi untuk mengingat. Karena manusia hanya kuat kalau tahu seberapa dalam dosanya. Zahra menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan, lalu berkata nyaris tanpa suara, "Kalau begitu, biarlah aku mengingat sampai akhir." Hujan terus turun, sungai mengalir tanpa arah, dan dari balik langit yang gelap, seolah-olah Ibu Zahra ikut menatap ke bawah. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesedihan yang tak bisa dihapuskan doa manapun. Pagi itu, kabut Musi masih bergantung di atas permukaan air. Pasar 26 Ilir belum sepenuhnya hidup, tapi suara tawar-menawar sudah mulai terdengar di antara lapak-lapak basah. Farid berdiri di depan lapak Zahra,
menatap daging yang ditata rapi seolah bukan hasil potongan, melainkan persembahan. "Daging saya segar, Pak," kata Zahra pelan, dengan senyum yang tidak sepenuhnya ramah, tapi anehnya menenangkan. Farid mengangguk, padahal bukan itu yang ingin ia dengar. Ia ingin tahu kenapa setiap kali melihat perempuan ini, detak jantungnya terasa tidak seperti biasanya, seperti zikir yang kehilangan arti, tapi penuh makna tersembunyi. Ia memandangi jemari Zahra yang sedang menimbang, gerakannya lembut, presisi, nyaris seperti ritual. Ada sesuatu yang suci dalam caranya memegang pisau, tapi juga sesuatu yang membuat dada Farid bergetar. Campuran antara iman dan ketakutan, antara nafsu dan rasa ingin tahu. Zahra menyodorkan sebungkus daging padanya. "Cicipilah, Pak Farid," katanya, "setiap rasa yang lahir dari hati, takkan menipu." Farid mengangguk pelan. Ia membawa pulang bungkusan itu tanpa banyak bicara. Namun malamnya, ketika daging itu ia masak dan ia suap perlahan ke mulut, lidahnya merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan seumur hidup. Bukan sekadar rasa gurih, tapi rasa yang menenangkan seperti doa yang dikabulkan, sekaligus mengguncang seperti dosa yang diterima tanpa pengampunan. Setelah itu, ia tidak bisa tidur. Di kepalanya, wajah Zahra terus muncul, senyumnya yang lembut, matanya yang tenang, dan aroma tubuhnya yang samar masih menempel di udara pasar. Farid merasa seolah Tuhan sedang mengujinya lewat rasa. Malam berikutnya ia kembali ke rumah Zahra. Rumah di tepi musi itu gelap, hanya diterangi lampu minyak yang bergoyang pelan. Zahra sedang duduk di ruang depan, memandangi air yang mengalir di luar. Ketika Farid datang, ia tidak kaget. Seolah sudah tahu sejak awal. "Kau kembali, Pak Farid," katanya lembut. "Aku hanya ingin bertanya tentang rasa." Zahra menatapnya. Pandangan mereka bertemu, lama, dalam, dan hening. Di mata Zahra, Farid melihat sesuatu yang ia sendiri simpan selama ini, kekosongan yang indah. Seperti lubang hitam yang menelan cahaya, tapi juga memberi tempat bagi yang hilang. "Rasa itu bukan dari lidah," Zahra berbisik. "Ia datang dari luka. Dan setiap luka butuh seseorang untuk memahaminya." Farid tidak menjawab. Di antara mereka, udara berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan gairah, tapi semacam kepasrahan. Seolah dua jiwa yang lelah akhirnya saling menemukan dalam ruang yang terlalu gelap untuk disebut cinta, terlalu dalam untuk disebut dosa. Ia duduk di hadapan Zahra, jarak mereka nyaris tanpa batas. Suara air di luar terdengar seperti napas, dan zikir dari masjid jauh di seberang sungai menyusup pelan ke jantung mereka. Zahra mengangkat wajahnya sedikit. "Tak perlu takut, Pak Farid. Kadang, memahami dosa juga bentuk ibadah." Farid menutup mata. Ia merasa dadanya hangat, kepalanya ringan, dan pikirannya melayang entah kemana. Dalam gelap dan cahaya redup itu, mereka berbagi sesuatu yang lebih dalam dari sentuhan. Sebuah rasa yang membuat dunia berhenti berputar. Ketika fajar menyingsing, Farid terbangun di kursi bambu. Lampu minyak sudah padam, udara lembab. Zahra tidak ada, tapi aroma melati dan logam samar masih menggantung di ruangan. Dari luar terdengar suara adzan subuh. Farid menatap tangannya, dan entah kenapa ia merasa tidak bersih. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, ada sesuatu yang berbisik pelan. "Kini kau tahu kenapa manusia bisa mencintai dosa." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Farid tidak tahu apakah ia ingin bertaubat, atau ingin kembali merasakannya lagi. Pagi di Palembang berbau besi. Udara dari sungai Musi membawa lembab yang pekat, seolah menyalut dada dengan kabut hitam. Farid duduk di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri yang mulai berubah. Mata yang dulu jernih kini tampak kelam, seperti menampung sesuatu yang bukan lagi dirinya. Ia jarang tidur sejak malam itu. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul bukan lagi bayangan lapak Zahra, tapi rasa yang tak bisa ia lupakan. Rasa yang membuatnya tenang, dan sekaligus membusuk dari dalam. Ia memandangi telapak tangannya. Ada bekas noda halus yang entah dari mana, dan entah kenapa, setiap kali ia mencucinya, air wudhu terasa hangat seperti darah. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Apakah aku sedang disesatkan, atau sedang kau perlihatkan sesuatu yang belum ku mengerti?" Dari kejauhan, suara azan zuhur memecah udara lembab, tapi suara itu justru membuatnya gelisah.
Ia ingat mata Zahra, mata yang bisa membuat zikir terdengar seperti desahan dan doa menjadi semacam candu. Di rumah tepi Musi, Zahra juga mulai kehilangan arah. Tidur baginya sudah bukan tempat istirahat, tapi medan perjumpaan dengan sesuatu yang ia hindari. Malam tadi, ia bermimpi ibunya datang. Berpakaian putih, tersenyum lembut seperti dulu. Namun ketika Zahra mendekat untuk memeluknya, wajah itu mulai berubah. Daging di pipinya menggumpal, matanya meleleh seperti lilin. Dari bibir yang tak lagi berbentuk keluar suara yang parau. "Nak, surga bukan untuk orang yang memberi makan dari rasa dosa." Zahra terbangun dengan jeritan yang ia tahan di tenggorokan. Peluh dingin menetes di dahinya. Dari ruang tengah, ia mendengar ayahnya membaca zikir keras-keras. Suara tasbih berpadu dengan gema ayat yang seolah dipelintir. Allahu Ghafurur Rahim. Suara Ustaz Rahman berat, bergetar. Tapi rahmatnya hanya bagi yang menegakkan keadilan atas dosa. Zahra melangkah ke ruang tengah. Ayahnya duduk bersila. Di depannya pisau besar masih berkilat di bawah cahaya lampu minyak. Tangan tuanya bergetar tapi matanya penuh keyakinan yang gila. "Ayah," bisik Zahra. "Berhentilah. Ini bukan lagi ibadah." "Kau tidak paham, Zahra. Aku ingin berhenti, ayah. Kaulah yang akan melanjutkan." Suara itu membuat dunia berhenti sejenak. Zahra merasa seolah seluruh udara di dalam rumah ikut berzikir, tapi dalam bahasa yang tak ia kenali. Ia mundur selangkah, tapi langkah itu membuatnya sadar. Tangannya sendiri masih menggenggam pisau kecil. Ujungnya meneteskan sesuatu yang ia tidak ingin tahu asalnya. "Aku tidak ingin seperti ayah." "Kau sudah lebih dari ayah, Zahra," jawab Rahman tenang. "Kau diberi rasa yang ayah hanya bisa pahami lewat dosa." Kata-kata itu menusuk seperti ayat yang terdistorsi. Zahra menatap dinding rumahnya. Kaligrafi bertuliskan Ar-Rahman alam Al-Quran, halakal insan kini tampak berubah. Tinta hitamnya seperti hidup, menetes, dan membentuk ulang huruf-hurufnya. Seolah ayat itu tak lagi bicara tentang rahmat, melainkan tentang penciptaan manusia dari sisi tergelapnya. Di tempat lain, Farid menulis laporan penyelidikannya yang tak selesai-selesai. Setiap kalimat yang ia tulis terasa palsu. Ia mencoba menganalisis motif pembunuhan. Tapi di dalam benaknya, semua teori itu berubah menjadi satu kalimat pendek yang membunuh dirinya pelan-pelan. Mungkin mereka hanya ingin menciptakan rasa yang suci. Ia menutup buku laporannya dan berdiri. Kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu yang bukan kehendaknya. Ia tahu kemana harus pergi. Rumah Zahra. Bukan untuk menanyai, bukan untuk menuduh, tapi untuk memastikan bahwa rasa yang pernah ia cicipi tidak berasal dari dunia ini. Malam turun perlahan di tepian Musi. Dari kejauhan, azan Isya terdengar seperti tangisan. Zahra duduk di tangga rumah, memandangi sungai yang berkilat di bawah bulan separuh. Ia mendengar langkah kaki dari arah belakang. Farid berdiri di sana, diam, hanya menatap. "Pak Farid," suaranya bergetar. "Mengapa kau datang lagi?" "Karena aku sudah kehilangan batas antara yang benar dan yang salah." Zahra menunduk. Hening menggantung di antara mereka, hening yang lebih bising daripada teriakan. Lalu Zahra berbisik, "Ayah bilang rasa itu menular." Farid memejamkan mata. Ia tahu Zahra benar. Sebab sejak malam pertama ia mencicipi dagangan itu, dunia di sekitarnya mulai terasa berbeda. Ia tak lagi bisa membedakan doa dari dosa, sujud dari tunduk, cinta dari kehancuran. Dan dalam keheningan itu, di bawah langit Palembang yang kelam, dua jiwa itu duduk berdampingan, bukan sebagai pemburu dan tersangka, tapi sebagai dua manusia yang sudah kehilangan arah pulang. Dari dalam rumah, suara Ustaz Rahman kembali terdengar, pelan tapi jelas. Setiap darah yang mengalir adalah kalimat, dan setiap kalimat mencari lidah untuk mengucapkannya. Farid menatap Zahra, dan Zahra menatap ke sungai. Air mengalir pelan, membawa pantulan bulan yang terbelah dua. Seolah langit dan bumi sepakat, bahwa dosa pun bisa diwariskan lewat rasa. Senja di tepi Musi jatuh perlahan seperti tirai. Langit memerah, lalu menua jadi ungu, sebelum akhirnya menggelap. Di kejauhan, azan maghrib pecah dari surau kecil, tipis, pecah, namun merasuk. Setiap lafaz seperti mengetuk sesuatu di dada Zahra, sesuatu yang mengingatkan, sekaligus menyesakan.
Di belakang rumah kayu itu, ada lorong sempit menuju bangunan kecil. Pintu besinya tua, karatan di tepinya, namun gemboknya mengilap, seperti sesuatu yang sering dibuka tapi tidak ingin diketahui. Farid berdiri di sana, ikut tenggelam dalam senyap yang menegangkan. Ia tidak bernapas keras-keras, seolah udara di lorong itu sendiri menolak kebisingan. Pintu terbuka. Udara dingin menyambutnya, dingin yang tidak wajar untuk sebuah senja tepi sungai. Di dalam, lampu putih menyala dingin. Rak-rak berbaris rapi. Sebuah kulkas besar berdiri seperti mimbar logam. Stiker di pintunya, sapi kurban, hurufnya rapi, kering, dan menenangkan, justru karena terlalu menenangkan. Farid menempelkan telapak tangan ke permukaan pintu, merasakan getar halus dari mesin. Jantungnya meniru ritme itu, lambat, berat, lalu tersendat. Ia menarik napas, membuka pintu perlahan. Cahaya dingin memantul dari rak-rak yang tertata. Paket-paket tertutup rapi, berlabel rapi, berjarak rapi. Sebuah ketenangan yang membuatnya muak sekaligus kagum. Di titik itulah ia menyadari, kerapian bisa jadi bentuk doa, dan doa bisa menyamar jadi kejahatan yang tak berbekas. Matanya berkaca, bukan karena yang dilihat, melainkan karena yang dipahamkan ke dalam dirinya. Rasa yang menenangkan sekaligus menelan. Dari ambang pintu, suara pelan menyusulnya masuk. Kau datang mencari bukti, Pak Farid, kata Zahra. Tapi kau malah menemukan dirimu sendiri. Farid tidak menoleh. Ia memejamkan mata. Suara azan masih menyelinap dari luar, melafazkan kalimat yang baru saja ia ingkari dengan seluruh tubuhnya. Di dalam kepalanya, ayat-ayat seperti menjawab dirinya sendiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Lalu ada balasan samar yang bukan dari masjid, bukan juga dari manusia. Jalanmu sudah lurus, hanya arahmu yang miring. Ia menunduk, dadanya naik turun. Ada titik-titik cair jatuh dari sesuatu yang tak ingin ia namai, menyentuh lantai, pecah jadi lingkaran tak sempurna. Farid menutup kulkas itu perlahan, bunyinya pendek, telak, seperti stempel di akte yang takkan dibuka lagi. Zahra, suaranya rendah, serak. Untuk apa semua ini? Zahra melangkah masuk, berdiri agak jauh. Ia tidak mendekat, seolah paham bahwa jarak juga bagian dari pertolongan. Untuk menenangkan orang-orang yang percaya rasa bisa menyembuhkan luka, katanya. Termasuk luka ayah. Termasuk luka orang-orang yang dulu menertawakan kami. Termasuk luka yang tak mau kau akui, Pak Farid. Farid tertawa pahit. Aku polisi. Kau manusia, sahut Zahra lembut. Dan manusia selalu lapar. Kata-kata itu menghancurkan sesuatu yang rapuh di dalam diri Farid. Ia bersandar ke dinding dingin, menahan pusing yang naik seperti gelombang. Dalam benaknya, doa dan kalimat-kalimat Zahra mulai berbaur jadi sebuah surah yang tak pernah ada di mushaf manapun. Sebuah surah yang tidak ditulis dengan tinta, melainkan rasa. Bismillah yang menenangkan lidah, meski hati sedang menyusup ke lembah. Ar-Rahman yang kita panggil, meski kita tahu kita sedang menukar rahmat dengan rasa. Iyaka na'budu, kami menyembah MU, tapi di meja kami ada yang lain juga disembah diam-diam. Di sela-sela itu, suara azan menjelma tali yang menarik tubuhnya kembali ke tanah. Farid membuka mata, menatap Zahra. Dalam tatapan perempuan itu, ia tidak menemukan kemenangan, tidak pula penyesalan. Hanya keletihan yang panjang, dan ketenangan yang membuatnya ingin marah. Kau bisa hentikan ini, ujar Farid pelan. Kau juga, balas Zahra. Aku tak pernah. Kau sudah mulai berzikir dengan nadaku. Kau meminum air yang sama. Kau mengamini kalimat yang tak pernah kau tulis. Suara Zahra tenang, seperti menuntun anak kecil menyeberang jalan. Bukankah sejak itu, tidurmu menjadi mendoakan sesuatu yang tidak berdoa? Farid mundur selangkah, seakan ada garis yang tak terlihat di lantai bangunan itu. Di luar, azan terhenti. Hening turun seperti lapisan kabut baru. Zahra, katanya dengan nafas tertahan, apakah Tuhan masih mau mendengar kita? Tuhan selalu mendengar. Kita yang menutup telinga, jawab Zahra. Lalu kenapa rasanya lebih kuat daripada ayat? Karena ayat meminta kita percaya, sementara rasa meminta kita membuktikan. Diam. Dari langit-langit, tetes kembali jatuh.
entah dari pipa, entah dari dinding, entah dari sesuatu yang tak ingin mereka namai. Zahra menatapnya sebentar, lalu menunduk, seolah ikut mengamini keberadaannya tanpa menambah makna. Aku takut, Zahra, kata Farid. Kau terlambat untuk takut, jawab Zahra pelan. Takut hanya berguna sebelum mencicipi. Farid memejamkan mata lagi. Di kegelapan itu, surah yang tadi samar kini makin jelas, seperti balasan atas setiap kalimat yang ia bisikkan selama ini. Dan yang paling menakutkan bukan isi balasan itu, melainkan kenikmatan yang diam-diam menyusup bersama suaranya. Ia membuka mata, menatap kulkas yang sudah tertutup rapat. Sebuah label kecil di pojok terlihat menggigil oleh hembusan mesin. Sapi kurban. Farid ingin mencabutnya, ingin melemparnya, ingin menulis kebenaran di atasnya. Tapi tangannya tak bergerak. Kalau aku menahanmu hari ini, suaranya pecah, apa yang tersisa untukku selain keheningan yang memakan? Mungkin itu taubat, jawab Zahra. Atau kelaparan, Farid menukas. Taubat juga jenis kelaparan, Zahra tersenyum letih. Hanya saja tak semua orang kuat menahannya. Dari rumah utama, tasbih Ustaz Rahman terdengar lagi. Ketukan butirnya memecah hening seperti tetes hujan pertama. Zahra memalingkan wajah, sekejap saja, seperti seseorang yang ingat rumahnya masih punya api kecil yang harus dijaga. Pergilah, Pak Farid, katanya akhirnya. Sebelum surahmu menjadi surahku. Farid melangkah ke pintu. Di ambang, ia berhenti, menoleh. Kau yakin Tuhan masih menyayangi orang seperti kita? Zahra menatapnya lama, sangat lama, sebelum menjawab, Tuhan menyayangi apa yang kembali. Tapi tidak semua yang kembali bisa tinggal. Lorong memanjang, udara luar menyambut dengan hangat yang aneh. Di atas, langit malam menutup merahnya, menyisakan warna besi yang dingin. Farid berjalan tanpa suara, membawa surah yang tak tertulis, yang akan ia baca berulang-ulang malam ini, sambil bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang sedang mendoakan siapa? Di dalam gedung kecil itu, Zahra menatap pintu kulkas yang berembun. Ia menempelkan dahi ke logam, memejamkan mata, dan di antara azan yang baru saja padam, ia mendengar ibu berbisik dari tempat yang tak bernama, anakku, jangan lagi kau sebut rasa sebagai rahmat, jika rahmat tak lagi membuatmu berhenti. Lampu putih bergetar, lalu stabil. Di lantai, jejak tetes mengering, meninggalkan garis-garis tipis seperti harakat pada huruf-huruf yang tak pernah terucap. Malam merapat, dan surah itu melanjutkan dirinya sendiri di dada dua manusia yang tak sanggup menuliskan akhir. Pagi itu, langit Palembang berwarna abu seperti air wudhu yang sudah dipakai berkali-kali. Kabut tipis menempel di halaman rumah tepi musi, membuat suara sandal para tetangga terdengar seolah datang dari mimpi yang jauh. Di dalam rumah, tasbih Ustaz Rahman berhenti di angka yang tak pernah selesai. Polisi berdiri di depan pintu, mengetuk dengan sopan yang asing. Ketukan ketiga barulah pintu terbuka, dan dunia seperti menahan napas. Ustaz Rahman duduk bersila. Di hadapannya ada lampu minyak kecil dengan sumbu yang nyaris padam. Wajahnya pucat dan tenang, mata menatap kaligrafi di dinding. Ar-Rahman alamal Quran, halakal insan. Seakan ia sedang membaca ayat terakhir yang tersisa di hidupnya. Farid yang memimpin. Suaranya pelan, seperti orang yang hendak mengantar orang lain pulang. Pak Ustaz, ikut kami untuk dimintai keterangan. Tanpa paksaan. Ustaz Rahman menoleh. Senyumnya tipis. Senyum orang yang sudah berdamai dengan sesuatu yang tak bisa diampuni. Ia memandang Zahra dari ujung mata. Pandangan yang telanjang, jujur, dan menyakitkan. Lalu ia berbisik, setenang adzan yang disampaikan di telinga bayi. Allah tahu siapa yang lapar karena iman. Setelah itu, segala sesuatu terjadi dalam senyap yang menukik. Tidak ada teriakan, tidak ada kekacauan. Hanya geser kursi, desis pendek lampu minyak, dan kemudian hening yang sangat panjang. Polisi tersentak, tetangga menutup mulut, dan waktu, untuk beberapa detik, tak lagi memiliki jam. Zahra terduduk. Ia tidak menjerit. Ia memeluk ayahnya seperti memeluk malam yang tak mau selesai. Lantai menjadi dingin di bawah lututnya. Wajahnya bersandar di dada Rahman, mencari detak yang baru saja berpindah entah kemana. Ada hangat yang menghilang perlahan, seperti dupa yang kehabisan nyala. Yah, suaranya pecah. Ayah.
Air bening turun di wajahnya, bercampur sesuatu yang tak ingin ia beri nama. Namun anehnya, di sela gemetar itu, bibirnya membentuk garis yang bukan tawa, bukan pula tangis, sebuah senyum rapuh yang tampak seperti pengakuan. Kini rasa sejati milikku. Farid berdiri beberapa langkah jauhnya. Di kepalanya, banyak kata ingin diucap, tapi semuanya jatuh sebelum mencapai lidah. Ia melihat putusnya sebuah garis nasab, dari ayat ke nafs, dari doa kerasa. Dan ia sadar, ada hal-hal yang justru tumbuh di tanah yang seharusnya tandus. Petugas menunduk, membiarkan Zahra menutup wajah ayahnya dengan kain putih tipis. Kain itu segera basah di satu sisi. Zahra membalikannya perlahan, seperti orang yang merapikan sajadah sesudah salat. "Sudah, nak," bisik seorang ibu tetangga sambil meraih bahunya. Zahra mengangguk, tetapi tangannya tetap mengepal, seolah ada sesuatu yang masih ia genggam dan tak bisa ia lepaskan di depan saksi-saksi. Rumah menjadi makam kecil. Angin musim merayap di sela jendela, membawa bau sungai yang asin, dan entah dari mana, wangi melati yang tak pernah diletakkan siapapun. Di dinding, kaligrafi tampak berdenyut oleh cahaya yang goyah, lalu diam seperti batu nisan. Farid mendekat. "Zahra, kami minta maaf," ucapnya tanpa keberanian menatap mata itu terlalu lama. "Tidak ada yang perlu dimintakan maaf, Pak Farid," jawab Zahra lembut. "Semua orang pulang pada waktunya. Ayah hanya mendahului kita." Farid menelan getir. Katanya, "Kami perlu membawa Bapak." Zahra mengangguk, memotong dengan tenang. "Lakukanlah seperti seharusnya, Pak. Jangan risaukan aku. Aku sudah diantar sampai sini." Jenazah dibawa keluar dengan tata krama yang rapi. Langkah-langkah polisi meninggalkan jejak air di papan lantai yang tua. Ketika halaman kembali kosong, rumah terasa lebih luas, tapi juga lebih berat. Zahra duduk di tempat ayahnya tadi, menatap lampu minyak yang masih bernapas kecil. Ia mengambil tasbih Rahman. Butir pertamanya masih hangat. Zahra memainkannya di antara ruas jari. 1, 2, 3. Sampai hitungan tidak lagi angka, melainkan nama. Nama ibunya. Nama ayahnya. Namanya sendiri. Hening bertambah tebal. Di luar, matahari berjalan ke sisi siang yang redup. Zahra berdiri pelan, menata sajadah, menegakkan tubuh, mengangkat kedua tangan. "Allahu Akbar." Suaranya tidak terdengar, tapi tubuhnya mengucap. Dalam sujud, lantai yang dingin seketika terasa seperti tanah pekuburan. Dingin, dekat, dan jujur. Di situ ia berbisik, hampir tanpa suara, "Ambillah yang kau cinta dariku, tapi jangan ambil yang kau tanam di tanganku." Sore menjelang, Farid kembali. Ia berdiri di ambang pintu, tidak melangkah masuk. "Bagaimana kau?" tanyanya, meski tahu pertanyaan itu selalu telat dan tak pernah tepat. Zahra memutar tasbih sekali putaran penuh, lalu menatapnya. Seperti seseorang yang baru saja diwarisi doa, katanya datar. "Doa? Doa yang tak akan disukai malaikat, tapi akan tetap dicatat." Farid kehabisan bahasa. Ia menatap ruang tempat Rahman duduk pagi tadi dan merasakan seolah satu dinding rumah berpindah ke dadanya. Berat, tetapi menahan semuanya agar tidak runtuh. "Zahra," ia memberanikan diri, "berhentilah. Kau masih bisa memilih." Zahra tersenyum kecil, senyum yang membuat fajar dan senja bertukar tempat. Berhenti itu pekerjaan bagi yang tidak diberi warisan. Ia mengangkat tasbih, mengulurkan pada Farid. "Ambil ini. Bila kau ingin menyelamatkan seseorang, mulailah dari hitungan yang tidak kau mengerti." Farid menatap butir-butir kayu yang sederhana itu. Saat menyentuhnya, ia merasakan denyut yang bukan miliknya, seperti dua orang lain yang menumpang di nadinya. Ia tahu, kalau ia tinggal lebih lama, rumah itu akan mengajarinya bahasa yang tidak diajarkan sekolah kepolisian. "Besok, pasar buka," ujar Zahra, seolah mengabari hal paling biasa di dunia. "Rezeki harus berjalan. Orang datang lapar, dan aku tahu caranya menenangkan mereka." "Dengan apa?" Suara Farid retak. Zahra menatap keluar jendela, ke musi yang menggelap. "Dengan rasa yang mereka sembah," jawabnya pelan. "Dan jika Tuhan menanyakan itu di akhirat, aku akan bilang, aku hanya meneruskan yang dipercayakan." Malam turun seperti surat yang sudah dilipat. Di halaman, sandal-sandal tetangga perlahan menghilang. Zahra menutup pintu,
memadamkan lampu minyak, dan untuk sesaat membiarkan seluruh rumah tenggelam dalam gelap yang lembut. Di gelap itu, ia meraba udara seperti meraba wajah, mencari sisa napas terakhir yang mungkin tertinggal. "Yah," bisiknya, "aku sudah tiba." Dari jauh, suara sungai menjawab pendek, lalu sunyi. Dan pada sunyi itulah, Zahra mengerti. Ada duka yang tidak memerlukan air mata. Ada warisan yang tidak memerlukan tanda tangan. Dan ada rasa yang, sekali diberi, akan terus hidup, bahkan ketika nama pemberinya selesai ditulis di batu. Beberapa minggu setelah semua orang pulang dengan versi ceritanya masing-masing, pasar 26 Ilir kembali berdenyut seperti biasa. Suara tawar-menawar menempel di udara, aroma bumbu dapur berkelindan dengan amis sungai, dan kabut pagi turun setipis kain kafan. Dari jauh, terdengar salawat dari warung kopi yang radio tuanya tidak pernah dimatikan, sebuah upaya kecil untuk menyamarkan sesuatu yang lebih besar dari kata-kata, takut. Di lorong tengah, lapak Zahra berdiri lagi. Meja kayu itu sama, kain putihnya sama, timbangannya sama, yang berbeda hanya tatapan. Orang-orang datang berbaris rapi, seolah-olah rapi bisa menipu sejarah. Mereka berbisik pelan sebelum memesan, menoleh ke kiri kanan, lalu akhirnya membungkuk sedikit ketika Zahra menatap. Ada ketakutan di mata mereka, dan ada sesuatu yang lebih kuat dari takut, rindu pada rasa yang sulit dijelaskan. "1/4 kilo saja," kata seorang ibu, suaranya nyaris tak terdengar. "Jangan terlalu berlemak." Zahra menimbang perlahan, gerakannya terjaga, tidak ada yang berlebihan. "Bismillah," ucapnya lirih saat membungkus. Ibu itu mengangguk cepat, mata tidak berani bertahan lama, lalu pergi dengan langkah yang tergesa seperti baru saja melakukan sesuatu yang tidak ingin ia kenang. Di belakang ibu itu, menyusul seorang lelaki muda, kemudian remaja berseragam sekolah, lalu pedagang sate yang biasa mangkal di dekat jembatan. Mereka membeli dengan raut yang akrab sekaligus aneh. Akrab karena selalu kembali, aneh karena tak seorang pun ingin mengaku kenapa. Di kejauhan, Farid berdiri setengah tertutup tiang. Ia menyaksikan antrean itu seperti menyaksikan salat berjemaah yang arah kiblatnya entah di mana. Setiap bungkusan yang berpindah tangan, setiap uang yang dilipat dan dimasukkan ke kotak kecil di sisi lapak, terasa seperti tanda tangan pada perjanjian yang tidak pernah dibaca. Di kepalanya, kalimat pendek berputar. Jika semua orang tahu dan tetap membeli, siapa yang sebenarnya berdosa? Zahra mengangkat wajah. Tatapan mereka bertemu. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat pagi yang lembab itu terbelah. Sebelahnya sunyi, sebelahnya ramai. Zahra tidak tersenyum, Farid juga tidak. Namun di ruang hening di antara mereka, ada kata-kata yang tidak terucap. "Kau datang untuk menahan, atau untuk mengamini?" Farid melangkah mendekat. "Assalamualaikum." Suaranya nyaris kalah oleh hiruk pasar. "Waalaikumsalam," jawab Zahra tenang, seperti menyambut hujan yang memang ditunggu. Antrean menepi pelan, mempersilakan, tetapi dari selap bahu dan kerudung, Farid bisa merasa punggungnya ditatap, bukan sebagai polisi, melainkan sebagai saksi yang mungkin ikut. "Pasar tetap ramai," katanya datar. "Orang tetap lapar," jawab Zahra. "Kau seharusnya ditahan." Zahra menyambung kalimat yang belum selesai. "Kadang, menahan hanya memindahkan tempat lapar, Pak Farid." Farid terdiam. Ia merasa semua kalimat kehilangan tepi. Setiap alasan hukum terdengar kaku di tengah pasar yang sudah memaafkan dirinya sendiri. Memaafkan bukan karena mengerti, tetapi karena membutuhkan. Seorang bapak setengah baya mendekat. "Bu Zahra, seperti biasa, untuk sop," katanya menunduk. "Insya Allah," balas Zahra lembut. Bungkus berpindah, uang berpindah, dan dunia pun, perlahan, terus. Hari bergeser. Sinar matahari memantul di genangan kecil yang ditinggalkan roda gerobak. Pasar menguap lelah. Sisa suara menjadi dengung yang menempel di telinga. Zahra menutup kain putihnya, merapikan meja, dan menaruh sesuatu yang tidak terlihat di ujung lapak. Doa yang tidak siap didengar siapapun. Farid mengawasi dari jauh. Seharusnya ia pulang menulis laporan. Seharusnya ia menutup lapak itu dengan garis kuning dan memberi garis tegas antara kenyataan serta sesuatu yang disembunyikan kenyataan. Tapi, seharusnya, hanya bertahan sebatas pikiran. Di kaki, seharusnya, tidak punya kekuatan. Ia berjalan menyusuri lorong pasar, menyentuh bekas tangan orang-orang yang lewat. Pada setiap papan kayu, setiap timbangan, setiap pisau tumpul,
Ia merasa ada rasa yang menempel, bukan rasa daging, melainkan rasa lega. Sebagian orang perlu percaya mereka sedang diberi makan, sebagian lain perlu percaya mereka memberi makan. Di tengah keyakinan yang berbeda itu, lapak Zahra menjadi jembatan. Sore, Farid berhenti di tepi sungai. Musi mengalir tanpa tanda penyesalan, mengangkut bayang-bayang pasar ke bawah jembatan. Ia menatap air sampai cairan bening di matanya ikut menggenang, bukan air mata yang dramatis, melainkan yang sudah lama mengendap. Di pantulan air, ia melihat dirinya, seragam, wajah lelah, dan sesuatu di balik sorot mata yang bukan milik seorang penegak hukum. Sesuatu yang nyaris mengiyakan. Malam turun. Kota menyalakan lampunya. Farid tertidur di kursi kayu kantor. Tidur yang tidak dalam, tidak sehat, dan tidak memutuskan apa-apa. Dalam tidurnya, pasar kembali muncul, nyaris nyata, nyaris suci. Zahra duduk di balik lapak, kain putihnya bersih, lampu di atas kepala berpendar halus. "Kau lapar, Pak Farid?" Suaranya lembut, tanpa goda, tanpa paksaan, lebih mirip ajakan pulang. Farid mengangguk dalam mimpi, atau mungkin hanya mengangguk di dalam dada. Ia mendekat. Di meja, tidak ada apa-apa, hanya timbangan dan udara yang dingin. Zahra menatapnya lama, lalu berkata, "Di dunia, rasa paling sulit dihentikan adalah rasa ingin percaya." "Aku ingin percaya apa?" "Bahwa kau bisa menyelamatkan semua orang tanpa kehilangan dirimu sendiri." Farid ingin tertawa, tapi dalam mimpi, tawa tidak punya bentuk. Ia hanya menunduk, dan menyadari timbangan itu bergerak tanpa ada beban di atasnya. Jarumnya naik, turun, naik lagi, seolah mengukur sesuatu yang tak kasat mata, iman yang susut, lapar yang tumbuh, nurani yang menawar. Ketika ia mengangkat wajah, Zahra sudah tidak di balik lapak. Ia berdiri di lorong, memunggungi Farid, menatap ke arah pintu keluar pasar. Langkahnya tidak tergesa, tapi tegas. Tanpa menoleh, ia mengucap kalimat yang mengiris. "Jangan ikuti aku bila kau datang sebagai polisi. Ikuti bila kau datang sebagai manusia." Farid terbangun dengan mulut kering. Detak jantungnya tidak karuan. Di dinding, jam menunjuk angka 2:14. Ia berdiri, membasuh wajah, menatap air di wastafel yang mengalir seperti sungai mini. Dan untuk sesaat, ia melihat pasar di sana. Barisan wajah yang setengah percaya, setengah takut, sepenuhnya kembali besok. Pagi berikutnya, ia kembali ke pasar. Langkahnya tidak ringan, tapi tidak bisa berhenti. Di mulut lorong, seorang anak kecil duduk memainkan karet gelang, menatap Farid lalu bertanya polos, "Pak, kalau orang jualan bikin orang senang, itu salah, ya?" Farid tercekat. Anak itu tidak menunggu jawaban. Ia berlari ke arah ibunya yang sedang membeli sesuatu di lapak lain, bukan di lapak Zahra. Pertanyaan itu tertinggal di udara, menjadi tanda tanya yang tidak membutuhkan tanda titik. Ketika Farid sampai di depan lapak, Zahra sudah mulai menata dagingnya. Matanya menemuinya sebentar. Tidak ada salam, tidak ada pengusiran, hanya penerimaan yang aneh. Seperti pasar menerima hujan, seperti sungai menerima rahasia. Farid berdiri tepat di garis tak terlihat yang memisahkan pembeli dari penjual. Ia sadar, jurang itu, jurang yang selama ini ia kira memisahkan mereka, ternyata tidak selebar yang ia bayangkan. Mungkin hanya selebar sebuah keputusan. "Pak Farid," kata Zahra pelan akhirnya, "kalau hari ini kau menutup lapakku, kau akan lapar oleh kemenangan. Kalau kau membiarkannya, kau akan lapar oleh penyesalan. Pilihlah lapar yang bisa kau pertanggungjawabkan saat kau memejam mata." Di atas kepala mereka, seekor burung melintas, suaranya pendek, putus, lalu hilang. Pasar kembali bersuara, panci diketuk, uang diselipkan, dan 122 dilangitkan tanpa nama. Farid menarik napas panjang, menimbang sesuatu yang tidak ada di timbangan manapun. Ia tidak berkata apa-apa hari itu. Ia hanya menatap, mencatat dengan cara yang tidak diajarkan di buku, bahwa rasa bisa membuat kota bertahan, dan takut bisa membuat kota bertahan lebih lama lagi. Dan di tengah-tengah itu, seorang perempuan muda bernama Zahra membuka lapaknya. Bukan untuk menang, bukan untuk kalah, melainkan untuk terus. Sebelum berbalik pergi, Farid membiarkan satu kalimat jatuh dari mulutnya, setipis kabut di atas musi. "Semoga Allah memulangkan kita ke tempat yang benar." Zahra menunduk,
tidak menjawab. Antrean bergerak maju. Pagi merapat. Dan jurang yang tadi tampak menganga, kini hanya setipis nafas. Nafas yang tersengal di dada seorang polisi yang mulai paham. Kadang yang paling sulit ditutup bukan lapak, melainkan rasa. Zahra berbicara tanpa meninggikan suara. Kita hanya memindahkan lapar agar tidak menjadi marah. Dan kalimat itu, alih-alih menampar, malah mendarat lembut di dada Farid seperti ayat yang lupa ditafsir. Ia ingin berteriak, ini salah. Namun lidahnya bergetar oleh pemandangan ibu-ibu yang pulang membawa bungkusan kecil dengan mata yang akhirnya berani bertemu malam, anak-anak yang tertidur tanpa menagih alasan, dan lelaki-lelaki muda yang berhenti saling mendorong di lampu merah karena roti hangat masih tersisa di kantong. Pada rapat rahasia pertama, Farid mencatat waktu, kota, dan nama, tetapi di rapat kedua, ia mulai mencatat napas orang-orang, ritme syukur yang tak meminta pengakuan, dan pada rapat ketiga, ia menulis hanya satu kalimat di buku catatan dinasnya. Bila hukum hanya menutup pintu, siapa yang membuka jendela? Zahra menatapnya lama. Mata yang dulu ia kira kosong kini memantulkan sungai yang mengalir tanpa bertanya dan ia mengangguk pelan seperti mengizinkan Farid. Mendengar bunyi paling jujur dari dalam dirinya sendiri, di malam paling lengang, ketika radio Musala memutar selawat yang serak, Farid akhirnya berkata, bukan sebagai polisi, bukan pula sebagai pewarta, melainkan sebagai manusia yang hancur rapi. Mungkin ini memang jalan Tuhan untuk menghukum manusia lewat manusia. Dan kalimat itu membuat dunia di sekelilingnya berubah ukuran. Gedung jadi lebih kecil, tikungan jadi lebih dekat, suara air jadi lebih lantang, sementara hati terasa seperti ruangan yang pintunya terbuka ke arah yang berlawanan. Zahra tidak merayakan persetujuan itu, ia hanya menunduk dan melanjutkan hitungan tasbih, sebutir demi sebutir, seolah setiap butir adalah perut yang akhirnya kenyang atau nurani yang akhirnya kalah. Dan Farid berdiri di ambang, sadar bahwa di titik inilah ia telah melewati garis yang selama ini ia gambar sendiri, bahwa kebaikan kadang datang dengan biaya yang tak mampu dituliskan, bahwa kejahatan kadang menyelinap dengan wajah yang mampu menenangkan, dan bahwa keduanya, pada malam-malam tertentu, bisa duduk di bangku yang sama sambil berbagi sepotong sunyi. Palembang tertidur perlahan, jembatan Ampera memantulkan lampu, sungai Musi menutup rapat rahasianya, dan di dada dua manusia yang saling menakar tanpa timbangan, rasa itu menetap seperti doa yang tidak dijawab, bukan karena ditolak, melainkan karena Tuhan tahu. Ada jawaban yang hanya bisa ditemukan ketika kita berani menatap apa yang paling kita benci dari diri sendiri. Malam menutup Palembang seperti kelambu tipis. Di atas sungai Musi, lampu-lampu memantul panjang, sementara restoran elit di sudut kota itu menutup pintu bagi dunia dan membuka pintu bagi rahasia. Meja tunggal terhampar di tengah ruang. Taplak putih, 2 gelas, pisau berkilap, dan lilin kecil yang apinya seolah menahan napas. Zahra datang tanpa suara. Gaunnya sederhana, rapi, dan asing pada tubuhnya sendiri, seperti doa yang kebetulan melewati mulut yang letih. Farid berdiri sejenak di ambang, menanggalkan mantel basahnya, mengukur jarak yang tak pernah benar-benar selesai antara mereka. Silakan duduk, Pak Farid, ucap Zahra. Tenang, bersih dari nada apapun. Farid duduk, tapi punggungnya tidak pernah benar-benar menyentuh sandaran. Di balik kaca dapur terbuka, terdengar suara wajan menyapa api. Aroma bumbu, tidak berlebihan, merayap pelan, membawa kenangan yang tidak punya alamat. Zahra menatap piring, menggeser sendok, merapikan serbet. Hal-hal kecil yang biasanya tak berarti, malam ini berubah menjadi bahasa. Hidangan datang tanpa dentang, diletakkan di tengah seperti pernyataan. Farid menatap warna yang tidak ia kenali, uap yang masih tipis, kepulan hangat yang menyelimuti udara. Ini, suaranya pecah lalu kembali. Apa? Zahra memandangnya, bukan dengan kemenangan, bukan pula dengan permohonan. Hanya semacam kelelahan yang telah menemukan kalimat. Ini daging dari seseorang yang pernah mencintaimu, katanya pelan, seakan mengembalikan sesuatu yang lama dipinjam dunia. Farid mengangkat wajah. Kau gila. Zahra tersenyum, senyum kecil yang tak sampai ke mata. Gila? Tidak, Pak. Aku hanya lapar. Kata, lapar, jatuh seperti batu ke dalam sumur yang dalam. Di kepala Farid, gema kata itu bertemu suara-suara yang dulu ia sebut doa. Tiba-tiba semua motif, semua laporan, semua garis lurus yang ia jaga siang malam menjadi benang-benang halus yang mudah putus oleh satu tarikan dari arah yang tak ia duga. Rasa. Ia berdiri. Kursi bergeser pelan, seperti menggesek hari terakhir dari kalender.
Tangannya bergerak ke arah pinggang dengan mekanik yang dipelajari bertahun-tahun, gerak yang tak lagi membutuhkan perintah. Zahra tidak mundur. Ia hanya menatap, dan dalam tatapan itu ada pengakuan yang keras kepala, bahwa manusia seringkali menyebut keputusasaan sebagai takdir. Berhentilah, Zahra. Suara Farid menurun, bukan ancaman, bukan permintaan, lebih mirip seseorang yang mengajak orang lain pulang. Tolong, berhenti. Zahra menggeleng pelan, dan untuk pertama kalinya malam itu, suaranya gemetar seperti api lilin yang hampir padam. Kalau aku berhenti, semua orang akan kembali pada lapar yang melahirkan marah. Aku sudah melihatnya, Pak Farid. Di rumahku, di pasar, di dada ayah. Sunyi menjadi dinding yang tak terlihat. Jam dinding di belakang bar berhenti berbunyi, atau mungkin bunyinya tertelan oleh jeda yang terlalu padat. Tembakan meletus singkat, pendek, tegas, seperti titik pada kalimat yang terlalu panjang. Zahra terhuyung, langkahnya mundur setapak, lalu duduk di kursinya sendiri dengan napas yang kehilangan ritme. Warna merah tumbuh di gaun yang semula tenang, menyebar bagai bunga yang dipaksa mekar. Farid tetap berdiri, tangan yang memegang senjata bergetar, bukan karena beratnya logam, melainkan karena beban kalimat yang ia tembakkan pada dirinya sendiri. Zahra memandang ke langit-langit, lalu ke Farid. Ada cahaya kecil di matanya, bukan cahaya kemenangan, melainkan kelegaan yang sedih. Lihat, bisiknya. Akhirnya ada yang kenyang malam ini. Farid meletakkan senjata di meja, jauh dari piring, jauh dari lilin. Ia berlutut di samping Zahra, seperti orang yang akhirnya mengakui bahwa lutut diciptakan bukan hanya untuk berlari dan berdiri, tetapi juga untuk kalah. Maaf, katanya. Sederhana, tanpa taktik, tanpa seragam. Zahra menutup mata, membuka lagi, seolah menimbang apakah malam ini patut diingat. Jangan minta maaf padaku, ujarnya. Simpan untuk dirimu sendiri. Di luar, angin sungai Musi menyentuh kaca. Di dalam, lilin memendek dengan sabar. Restoran itu terasa seperti masjid kosong sesudah tarawih. Wangi, rapi, dan terlalu sunyi bagi manusia yang terbiasa berisik. Zahra. Farid menatap piring tak tersentuh, menatap meja, menatap dirinya di pantulan gelas. Kalau ada surga untuk orang yang tersesat, semoga kau sampai lebih dulu. Zahra tidak menjawab. Bibirnya bergerak kecil. Mungkin doa, mungkin nama, mungkin cuma sisa napas yang menolak menjadi dingin. Di sudut, jam dinding kembali berdetak, pelan, lalu biasa, seolah pekerjaan dunia memang untuk terus melanjutkan sesuatu yang tak sempat ditutup. Ketika langkah-langkah akhirnya datang dari arah koridor, suara tumit, kain, dan perintah yang tidak jadi diteriakan, Farid berdiri pelan, menatap ruangan yang baru saja menjadi saksi, piring yang tidak pernah dipilih, lilin yang bersedia habis untuk menerangi siapa saja, dan meja yang akan selalu mengingat beratnya sepucuk senjata yang diletakkan di atasnya. Ia menatap sekali lagi wajah Zahra, bukan untuk menahan, bukan untuk melepas, melainkan untuk menerima bahwa beberapa kisah hanya punya akhir yang terlihat dari jauh. Lalu ia menutup matanya sepersekian detik, seperti orang yang memaksa dirinya percaya pada pagi. Di luar, Palembang tetap berkilau. Sungai tetap mengalir. Malam tetap bekerja. Dan di antara dua manusia yang sudah saling menghabiskan kata, tinggal tersisa satu hal yang tak bisa mereka rubah, bahwa lapar kadang datang dengan 1000 nama, sementara kebersihan hati hanya punya satu, dan malam ini, keduanya tidak bertemu. Pukul 2 dini hari, RS Bayangkara kosong seperti doa yang lupa alamat. Lampu koridor menyala pucat, jam dinding berjalan pelan, dan pendingin ruangan menyanyikan dengung yang membuat malam terdengar lebih panjang dari seharusnya. Di ruang otopsi, tubuh Zahra terbaring tenang, dibungkus putih, disaksikan catatan, dan diserahkan kepada prosedur yang selalu yakin pada kesimpulannya sendiri. Petugas jaga menandai formulir, menulis jam terakhir, lalu menutup buku dengan suara pendek. Di atas meja baja, lampu sorot menatap seolah ingin memastikan tak ada lagi yang tertinggal di dunia ini selain sunyi. Hanya itu. Sunyi. Menjelang subuh, seorang perawat membuka pintu untuk memeriksa suhu ruangan. Ia berdiri di ambang, memandang beberapa detik, cukup lama untuk mengingat kembali urutan kerja, kemudian merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ruangan terasa lebih luas. Bukan karena ia melangkah mundur, bukan karena meja bergeser. Hanya lebih luas. Ia mendekat, menatap kain putih, menatap label kaki, menatap ketiadaan.
Meja itu kosong. Tidak ada bau, tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya dinding di belakang meja, dan tulisan yang tidak ada di sana beberapa menit sebelumnya. Garisnya tipis, tidak meledak-ledak. Seperti kaligrafi yang lupa belajar sabar. Rasa sejati tidak mati. Ia berpindah. Perawat menutup mulutnya. Detak jam tiba-tiba terdengar keras, seperti memukul dadanya sendiri. Ia memanggil, orang-orang datang, prosedur dinyalakan, lembar-lembar formulir mendadak penuh kata yang tidak berani menatap maknanya sendiri. Di luar, adzan subuh memanggil. Di dalam, nama itulah yang menjawab. Beberapa hari kemudian, pasar 16 Ilir menetapkan ritmenya sendiri. Palembang memulai pagi seperti biasa, air sungai Musi mengirimkan kabut, jembatan menahan kendaraan dengan sabar, dan lorong-lorong pasar membentangkan kain terpal warna-warni seperti payung yang menampung segala yang ditumpahkan kota. Tawa kecil, cemas kecil, harap kecil. Para pedagang menata dagangan, pembeli menimbang alasan, dan radio warung memutar ayat-ayat yang menguatkan orang-orang agar tetap. Di ujung lorong kanan, sebuah lapak baru terbuka. Meja kayu, kain putih rapi, timbangan tua yang jarumnya berdiri dalam sopan. Di papan nama sederhana, daging segar Bu Zahra dari tangan yang disucikan darah. Orang-orang berhenti. Ada yang berdeham, ada yang menatap cepat lalu berpura-pura tak melihat, ada yang, tanpa sadar, menarik napas lebih panjang. Seorang ibu berbisik pada tetangga. Siapa? Tetangganya menggeleng. Entahlah, tapi tertib benar caranya menata. Mereka belum maju. Tetapi pasar selalu mengajarkan satu hal. Rasa ingin tahu tak pernah kalah oleh takut. Lapak itu dijaga seorang pria berjanggut rapi. Gerakannya hemat, tidak berlebihan. Setiap lipatan kertas, setiap ayunan berat timbangan, seperti sudah digarap oleh tangan yang lama menghafal. Kamera CCTV di sudut tenda memantau lorong, menangkap potongan waktu, orang datang, orang menahan diri, orang mendekat. Zoom diperbesar beberapa tingkat, gambar menjadi tajam, piksel-piksel menyatu jadi wajah. Wajah itu dikenal kota. Wajah itu mengenal kota lebih dulu. Inspektur Farid. Ia berdiri tenang dengan tatapan yang tidak lagi tajam, melainkan bening seperti air yang paling sulit dinilai. Tidak keruh, tidak jernih. Kuping-kuping pasar merapat, mulut-mulut pasar belajar diam, dan kaki-kaki pasar pelan-pelan mulai antre. Tidak ada yang memberi aba-aba. Rasa memberi aba-aba. Farid menatap papan nama, seolah membacanya untuk pertama kali. Di bawah napas, ia mengucap sesuatu yang hanya ia dan Tuhan yang dengar. Jika setiap laparku adalah kalimat, biarlah kalimat terakhirku adalah pulang. Seorang anak kecil maju paling dulu, di belakangnya ibunya mengangguk ragu. 1/4 kilo, Pak, ucap si ibu. Suaranya gemetar oleh bekas cerita yang belum juga hancur meski sudah dikunyah waktu. Farid menimbang pelan, membungkus rapi, mengembalikan kembalian sampai jumlah terakhirnya tepat. Tidak ada senyum, tidak ada dingin, hanya ketelitian. Ibu itu berterima kasih tanpa berani menatap lama. Anaknya mencuri pandang ketimbangan, penasaran kenapa jarumnya bergerak seperti berdoa. Antrian bertambah. Kota, seperti biasa, memilih cara paling taktis untuk bertahan hidup. Terus, di seberang lorong, seorang lelaki tua, mantan penjaga malam, bersandar pada tiang. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi. Begitulah, gumamnya pada siapapun yang kebetulan sedang mendengar. Di pasar, yang mati hanya cerita. Rasa belajar berjalan sendiri. Di kantor kecilnya, operator CCTV menyandarkan punggung. Ia memutar ulang rekaman, berhenti di wajah Farid, memperbesar, memperkecil, memperbesar lagi, seakan-akan ukuran bisa mengubah kebenaran. Lalu ia menutup layar, menyandarkan kepala pada kursi plastik, dan untuk alasan yang tak bisa ia jelaskan, ia tenang. Bukan setuju, bukan paham, tenang. Sore itu, langit Palembang menyalakan warna keemasan. Cahaya memercik di genangan becek, memantulkan buram wajah-wajah yang membawa pulang bungkusan kecil. Seekor burung melintas rendah, suaranya pendek, seperti stempel pada surat yang tak pernah dikirim. Farid mengangkat wajah, memandang sebentar langit, lalu kembali menurunkan pandang ketimbangan. Jarum bergerak, berhenti tepat pada angka yang disepakati dunia. Di kepalanya, suara yang pernah ia lawan kembali berbisik, suara yang ia kenal dari ruang yang tak punya peta. Zahra, rasa sejati tidak mati. Ia berpindah.
Farid tidak menjawab. Ia hanya merapikan kain putih di meja, meluruskan papan nama yang miring setipis kemungkinan, lalu mengakhiri hari dengan kalimat yang membuat udara di sekitarnya tak lagi memilih berdiri atau duduk. Ya Allah, bila ini salah, jangan biarkan ia terasa benar. Bila ini benar, jangan biarkan aku menikmatinya. Malam merapat seperti surat terakhir. Pasar mematikan lampu satu persatu, menyisakan garis-garis tipis cahaya yang menuntun pulang. Sungai Musi di kejauhan menggelap, menyimpan lagi apa yang tadi siang dilupakan orang banyak. Dan di meja kayu lapak yang baru, di antara sisa embun dan bekas telapak, rasa duduk tanpa suara, menunggu esok, menunggu siapapun yang berani menamai dirinya sendiri.